warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Akhtar ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh saudara Kaprawirahim. Pada kesempatan ini beliau akan menjadi narasumber yang akan menjelaskan fungsi media massa. Ya, bagaimana kabarnya saudara Kaprawirahim? Alhamdulillah saya baik-baik saja ya pada saat ini. Kaprawirahim ini merupakan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Bengkulu. Baiklah, langsung saja berbincang-bincang bersama saudara Kaprawirahim. Media massa menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Sebenarnya apa sih fungsi media massa itu, saudara Kaprawirahim? Bisa Anda jelaskan? Iya, ya bahwa media massa pada saat ini memang familiar di lingkungan masyarakat. Jadi media massa ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat. Nah, secara umum menurut Effendi, berdasarkan buku Manajemen Media Massa, Konsep Dasar dan Pengelolaan, dia menjelaskan bahwa ada 3 secara umum itu fungsi media massa. Yang pertama, media massa itu berfungsi sebagai informasi. Yang kedua, media massa itu berfungsi untuk pendidikan. Dan yang terakhir itu media massa itu berfungsi ya untuk mempengaruhi. Ya, bisa Anda jelaskan secara detail fungsi media, mengenai fungsi tersebut? Ya, bahwa media massa yang sebagai informasi, dia sebagaimana kita ketahui sebagai makhluk sosial, manusia itu sangat membutuhkan informasi, ya, membutuhkan informasi yang mungkin tidak didapat melalui bangku sekolahan, pendidikan itu tidak dapatkan informasi, sehingga media massa menjadi suatu hal kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Contohnya, misalkan pada saat pilkada, dia mendapatkan informasi kapan pilkada akan berlangsung. Nah, seperti yang kita tahu, misalkan kita tidak bisa mendapatkan informasi yang di Jakarta pada saat ini, kita bisa tahu melalui media. Nah, sehingga media massa ini berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat supaya ramai. Nah, selanjutnya bahwa media massa ini berfungsi untuk pendidikan. Apa sih maksudnya fungsi sebagai pendidikan? Bahwa media massa ini bisa menjadi alat untuk menjadi pendidik bagi masyarakat atau khalayak ramai. Seperti misalkan orang tua bagaimana ketika melihat film, misalkan dalam film swasta, misalkan yang menceritakan bagaimana caranya orang tua mengasuh anak, bagaimana caranya orang tua memberikan makanan yang baik untuk anak, bagaimana anak untuk menghormati orang tua. Nah, situ semuanya bisa ditayangkan melalui media massa, sehingga masyarakat ini terdidik bagaimana mereka itu memperlakukan seorang ibu, bagaimana masyarakat itu memperlakukan seorang anak. Nah, itu menjadi pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya, bahwa media massa ini berfungsi untuk mempengaruhi. Itu ya, dalam hal apapun media massa ini sangat mempengaruhi khalayak ramai. Seperti apa? Misalkan ada iklan misalkan mengenai sampo gitu kan. Nah, di mana yang mengiklankan ini misalkan dia itu adalah artis favorit dari yang menyaksikan iklan tersebut, sehingga dia akan terpengaruh dan menggunakan sampo tersebut. Begitupun misalkan pemilihan misalkan dengan dicerminkannya terus calon itu, sehingga mereka ini bernuansa ikut gitu, sehingga media ini berfungsi untuk mempengaruhi khalayak ramai untuk ikut terjun dalam hal apa yang tersajikan melalui media tersebut. Misalkan tadi ya ada ibaratnya iklan kain sarung misalkan pada menjelang Idul Fitri. Nah, sehingga masyarakat ini dia ingin ikut, ingin juga menggunakan. Nah, ini bahwa media itu sebagai suatu untuk mempengaruhi khalayak ramai seperti itu. Oke, terima kasih kepada saudara Kaprawirahim dalam penjelasan mengenai fungsi media massa. Oke teman-teman, demikian mengenai fungsi media massa oleh saudara Kaprawirahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.